way down to the summer. Halo, selamat datang untuk teman-teman semuanya dan juga Mas Mbak yang udah hadir. Sekali lagi, coba diingetin lagi untuk teman-teman yang masih belum join, karena sebentar lagi acara Art Studi akan segera dimulai. Cek cek. Suara saya aman ya? Aman, Mas?
Tes, apakah suara saya terdengar? Halo, selamat siang teman-teman dan Mas Mbak yang baru join. Mas Fajar juga. Halo, selamat siang Mas Fajar. Halo, selamat siang. Saya ini masih download virtual background-nya. Iya Mas. Oke. Ini wajib pakai background atau gimana ini? Sebenarnya nggak juga nggak apa-apa sih Mas. Ini tak usahain dulu ya. Nek gak iso ya berarti gak usah background. Oke, siap Mas. Iya Mas, siap. Mungkin mungkin untuk para Suara peserta saya yang jelas lain kan? terdengar jelas kok Mas. Mungkin teman-teman dan Mas Mbak kalau bisa on cam boleh on cam biar kita kayak komunikasi langsung gitu. Biar saling lebih kenal lagi. Ya. Oh iya, Man, ini katanya ada itu. Mahasiswa angkatan 2002. 2022. Iya. Iya nih. Di sini ada nggak ya angkatan 2022? Kalau ada bisa ketik 1 di komentar, di kolom komentar. Oke, ini dia ada Mas Fajar udah on cam. Ini Man ada Man. Ketik 1 di komen. Wah, ini ada Aziza, ada Marsanda, ada Cahya. Iya. Bagus ya semangatnya ini angkatan 2022. Iya, ini bermanfaat sekali nih soalnya ilmunya ini. Ini oh iya Lang, kita buka dulu aja kali acara ini. Iya, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang semuanya kepada para teman-teman dan juga adik-adik dan juga Mas Mbak yang udah hadir. Dan selamat siang juga untuk pemateri yaitu Mas Fajar Venusia dari angkatan 2018. Iya, sebelumnya aku mau perkenalin dulu. Nama aku Bang Adiansyah dari Arsitektur 2021. Dan kenalin aku juga Lukmanul Hakim dari Arsitektur tahun angkatan 2021. Dan di sini mungkin dari Mas Fajar bisa perkenalan dulu biar teman-teman yang lain itu bisa kenal juga. Oke, selamat siang semuanya. Ini udah kita mulai ya? Atau gimana? Perkenalan dulu. Iya Mas, boleh perkenalan dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Venusia. Biasa dipanggil Fajar dari Arsitektur 2018. Untuk kegiatan saya biasanya kalau di rumah atau kan sekarang masih online semuanya. Kalau dulu enak masih offline, masih bisa ketemu teman-teman yang lain, jadi bisa ngobrol gitu. Tapi kalau sekarang online jadi agak terkendala. Ini angkatan 2020-2021 aja? Atau masih ada yang lain? Ada dari angkatan 2022 nih sih Mas, kayaknya Mas. Angkatan mahasiswa baru. Oh, 2022. Iya. Ini katanya besok
udah mulai offline katanya ya, yang habis lebaran besok. Iya Mas, habis Lebaran besok rencananya mungkin offline, jadi menunggu info yang akan datang lagi. Hmm. Oke. Kalau saya sih ini sekarang geraknya apa? Selain di kuliah juga kadang garap-garap ini kayak freelance gitu. Jadi teman-teman kalau memang ada longgar gitu, kan biasanya semester 1, semester 2 nih banyak banget kan kegiatannya juga. Terus tugas itu tiap minggu biasanya ya, sampai lupa apa makan. Iya Mas. Bener itu, Mas. Kalau dulu saya semester 1 2 emang manual sampai semester berapa ya? Semester 4. Itu full manual terus itu. Jadi mulai dari eh bikin garis terus sampai ngewarna juga. Tapi nek kalau dilihat keseruannya sih mending semester 1 2. Jadi lebih greget gitu. Kalau udah online pakai digital sebenarnya ya lebih cepet sih. Cuma apa ya? Masih kurang gitu. Jadi kalau manual gitu ada kesan tersendiri. Jadi pegel kroso terus istilahnya kuliah ini kayak gini loh kuliah. Jadi beratnya kuliah kayak gimana itu. Ini ada yang salah jurusan dah. Kalau dari aku sih enggak sih Mas. Ya dinikmati aja gitu. Iya, Iya, padahal sibuknya arsitektur arsitektur itu seru. loh iya, arsitektur itu emang apa ya? Kalau dibilang berat sih berat, cuma kalau dinikmati kok enak-enak aja. Cuma Bener, yo Mas. tadi kadang Setuju. ya sambat kan, sambat tugasnya wakeh. Tapi ya dinikmati nanti juga enak-enak sendiri. Sekarang apa semester 2 semester 3 apa anunya yang apa istilahnya dikerjain atau bingung apa gitu. Halo, Mas, tadi suaranya putus-putus, Mas. Halo, cek. Ya, aman. Oke. Enggak, dari angkatan 2021 kendalanya di mana biasanya untuk semester ini? Atau lagi ngerjain apa? Fokus apa? Kalau dari angkatan 2021 sih mungkin dibilang kendala, bukan kendala juga ya. Mungkin kita kayak banyak kesusahan di gambar kerja dan itu yang kita angkat di tema kali ini. Memang untuk gambar kerja itu sendiri kan kayak apalagi soal detail-detail itu kan banyak kayak ketentuan-ketentuannya, kita tuh bingung untuk peletakannya, terus kayak ini seperti apa ngerjainnya. Kita banyak bingung di gambar kerja sih, Mas. Tapi kalau untuk SPA 2 sih sekarang materi minggu pertama itu masih studi Presiden Cafe. Oh, kafe. Kafe itu tempatnya udah ditentukan kan ya? Kalau untuk site-nya itu udah sempat ditentukan kemarin ada di Tor. Itu full manual atau masih boleh digital? Itu Udah full boleh manual digital? Mas. Full Oh, full manual. manual. Iya. Jadi Anak kita ada kayak marketnya juga itu. Ya. iya. Jadi marketnya Hmm. buat awal nyari dulu kayak dianalisa gitu. Hmm. Ya, kalau Iya. kafe biasanya itu emang dulu juga manual kan. Terus apa ya? Yang penting tiap minggu kalau bisa ya ada progres, ada yang dikerjain. Soalnya kalau bisa kendalanya itu apa ya dia di kadang males ngerjainnya, kadang Iya.
nanti bisa seminggu jadi, tapi kenyataannya enggak. Nah gitu. Paling enak ya dicicil itu. Kalau memang longgar dicicil. Makanya anak-anak biasanya itu kalau angkatanku kan memang untuk mata kuliah itu yang difokuskan memang di SPA. Jadi emang benar-benar diseriusin yang di SPA. Itu soalnya kan bobotnya paling tinggi dan juga apa ya kesannya itu lebih kerasa gitu kalau harap SPA. Ini masih nunggu yang lain atau gimana? Ini bisa langsung dimulai aja sih Mas. Kita mulai jam 1:30 yuk. Ya, nanti gimana untuk materinya kita sampai jam berapa? Kalau untuk materinya nanti sampai jam 2:30 karena nanti kita ada sesi tanya jawab dulu sebelum acara kali ini diakhiri. Oh gitu, oke. Jadi sampai 2:30 nanti lanjut pertanyaan gitu ya, jam 2:30 sampai jam 3. Ya Mas. Oh iya, Mungkin ini nanti saya share screen cuma ya Mas. Gimana? Nanti kalau emang kan koneksi jaga-jaga aja di backup nanti kalau misal putus. Ya. Oke siap Mas. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya dan juga Mas Ba yang udah join, jangan lupa buat on cam karena sesaat lagi materi akan segera dimulai. Oke, nanti kita nggak kayak seminar gitu ya. Jadi nanti misal ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jadi lebih interaktif aja. Jadi monggo kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Soalnya kan kita sharing. Jadi terserah tanya apa aja. Bebas. Oke, udah bisa udah kelihatan. Sudah terlihat, Mas. Aman ya? Aman Mas. Oke, bisa dimulai sekarang atau gimana? Ya Mas, untuk materi bisa langsung dimulai aja nggak apa-apa. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ini kita bisa berkumpul di sini. Dari angkatan berapa? Angkatan 20. Nah, ini untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang pengenalan gambar kerja lebih profesional. Sebenarnya kalau gambar kerja itu yang penting itu bisa dibaca. Artinya bisa dibaca itu apa ya? Tukang atau orang yang pelaksananya, pekerja atau yang melaksanakan proyek jenengan, proyek sampean semua. Nah, itu tahu artinya atau paham maksud dari gambar sampean. Ini apa peletakannya di mana, terus ukurannya berapa, baru terus apa kayak furnitur atau perlengkapan gambarnya apa aja yang dimasukin.
terus untuk detailnya itu kayak gimana. Nah, itu paling enggak gambar kerjanya sampean itu bisa dibaca oleh orang yang melaksanakan daripada proyeknya sampean gitu. Itu harapannya nanti kalau udah masuk ke dunia profesional, dunia kerja. Itu jadi beruntung banget kalian bisa masuk di arsitektur. Karena apa? Karena memang apa ya? Peluangnya itu wah sumpah banyak banget. Peluangnya itu besar, Paul. Ya, sebenarnya masih kuliah gini udah bisa cari cuan sendiri sampean. Bisa cari penghasilan sendiri daripada apa entah itu kalian punya kemampuan gambar terus desain apa gitu terus dijual kemana gitu lihat bisa dengan cara itu atau ikut orang terus artinya kayak freelance banget bahkan sebelum udah besar banget sumpah po ya cara nyikapinya itu kayak gimana misal ada waktu luang sampai lebih mementingkan untuk bikin portofolio atau bikin karya-karya desain yang memang nanti nunjang daripada diri kalian atau apa yang sekalinya produktif. Jadi kalau ada waktu luang, misal libur atau memang udah selesai SPA, itu kan masih luang, itu gunakan semaksimal mungkin di samping liburan. Nah, di samping liburan, healing. Nah, di samping liburan, kalian bisa apa? Gunakan waktu itu buat apa ya? Cari kesibukan lain, bikin karya desain atau apa gitu, yang sekiranya bisa nunjang kalian, bisa nunjang apa diri kalian. Soalnya eman banget kalau kalian udah masuk arsitektur tapi kurang maksimal. Artinya nggak memanfaatkan waktu secara maksimal itu eman banget. Bener-bener eman. Karena memang peluang sampean besar. Gitu. Jadi nanti harapannya untuk kegiatan kali ini untuk pengenalan gambar kerja jangan sampai berhenti di sini. Jadi untuk kedepannya daripada kamu kalian apa ya istilahnya dari materi yang disampaikan terus nanti apa yang didapat itu sampai kembangkan terus. Soalnya untuk gambar kerja sendiri sebenarnya bisa dilakukan dengan cara kalian belajar di YouTube, belajar di orang lain, lah itu bisa. Gitu. Oke. Perkenalan dulu. Kelihatan ya? Terlihat, Mas. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Venusia Alamanza. Saya dari Jombang. Ada yang dari Jombang, teman-teman? Atau ini dari mana-mana ini? Ini saya campur bahasa Jawa, nggak apa-apa kan? Oke, saya ini geraknya memang selain kuliah juga main di freelance. Jadi saya punya dagangan, punya dodolan toko, namanya Fan Art Studio. Jadi memang dari semester 3 dulu emang udah nyoba untuk gimana sih jualan, gimana sih artinya kita punya peluang di arsitektur, gimana sih cara masarinnya di halayak ramai di orang umum gitu. Nah, gimana caranya lah. Mulai saya dari semester 3 itu udah mulai bisnis. Jadi mulai jualan, mulai promosi misal desain. Kalau Fan Art Studio ini memang di desain. Jadi kayak desain poster, desain edit foto sampai desain bangunan juga. Jadi alhamdulillah dari dari Fan Art Studio ini juga insya Allah alhamdulillah nggak terlalu memberatkan orang tua. Udah masuk di arsitektur
di arsitektur terus apa ya istilahnya insecure arsitektur gini sih kerjanya banyak terus apa nggak mari-mari ya. Sebenarnya kalian bisa menyelesaikan itu dengan mudah. Tinggal nanti kalian bagi waktunya kayak gimana. Dan banyak banget yang bisa kalian lakukan di luar kuliah. Jadi salah satunya ya bisa ikut UKM, terus ikut atau kalian nyoba untuk buat bisnis atau buat jualan. Sekiranya mampu dan bisa. Jadi untuk desain bangunan sendiri itu emang benar-benar banyak banget yang butuhkan. Jadi apa ya? Dengan kalian bisa gambar terus digital manual gitu sebenarnya udah nilai plus. Jadi nggak semua orang bisa gitu. Jadi kalian harus terus semangat apa ya? Masuk di arsitektur. Ojo kakean sambat. Jadi tetap semangat. Terus tugas-tugas itu selesaikan. Terus kalau ada ya mulai nyoba. Terus ini jangan lupa kalau kalian punya apa ya punya istilahnya udah desain apa gitu, jangan malu-malu buat nge-share atau jangan malu-malu buat di-upload di sosial media kalian. Soalnya dari situ itu bisa buat peluang sampean istilahnya dikenal orang. Bukan berarti kalian sombong, bukan. Cuma artinya aku loh punya kemampuan ini, aku loh punya bisa gambar, aku loh bisa bikin ini, bikin itu. Nah, kalian tunjukkan ke lewat media sosial atau apa, story gitu. Ya, kalian upload lah pekerjaan kalian atau tugas SPA manual gitu, boleh di-upload di di media sosial. Soalnya dari situ orang itu bisa tahu, oh ini jurusan arsitektur, oh ini bisa gambar. Nah itu nanti akan menguntungkan buat diri kalian. Itu. Kalau dibilang berat sih sebenarnya ya berat sih karena memang banyak yang dikerjakan, tapi tinggal kalian aja kayak Mbak Kif itu, tinggal dari diri kalian sendiri. Dan kalau masih semester 2, 3, semester 4 itu sebenarnya langkahnya masih jauh. Jadi masih banyak peluang, masih banyak istilahnya buat dapatin sesuatu yang kalian inginkan itu masih peluangnya masih besar. Jadi mulai dari sekarang mulai belajar, mulai banyak yang dikerjakan, jok kakean sambat, nah, mulai dari sekarang. Itu. Ini nomor saya kalau mungkin ada pertanyaan. Soalnya kalau hari ini kita selesaikan untuk materinya juga sebenarnya masih kurang kalau untuk prakteknya juga. Karena kalau untuk belajar seperti ini, digital gini sebenarnya sehari, 2 hari sebenarnya masih kurang. Jadi kalau bisa kalian masih manual gini ya, masih manual kalian harusnya udah mulai nyoba. Jadi mulai nyoba pertama install dulu, install AutoCAD atau SketchUp atau Revit atau yang lain kan banyak itu. Terus nyoba desain sedikit-sedikit, cari di YouTube tutorialnya gimana, tanya Mas Mbaknya itu. Jadi kalian ikut organisasi, kalian ikut hima, ikut BEM sebenarnya itu peluang. Jadi relasinya lebih banyak, lebih akeh. Jadi lebih banyak relasinya itu kalian manfaatkan buat nunjang. Jadi nunjang upgrading skill-nya sampean, upgrading skill-nya desain jenengan gitu. Jadi dimanfaatkan dengan baik relasi-relasi yang ada dan jangan sungkan buat bantu. Artinya gini, artinya kalau ada orang yang butuhkan bantuan sampean atau tolong dong iki aku ada proyek desain masjid atau desain tempat ibadah. Nah, itu sampean jangan sungkan-sungkan buat istilahnya bantu atau gratisin atau istilahnya sampean niatkan buat menolong. Jadi itu yang membuat percepatan buat kalian. Artinya percepatan itu entah itu di dalam bidang desain mendesainnya atau dalam hal yang lain, misal ada
proyek lain, nah itu akan datang dengan sendirinya karena memang kalian mau nolong orang, mau bantu orang, gitu. Jadi dari situ orang itu tahu kalau kalian itu iso desain arek iki dan loman. Kalau bahasa Jawa itu kan loman artinya apa ya? Suka menolong, suka memberi gitu. Jadi itu sebuah percepatan kalian kalau udah masuk di arsitektur. Soalnya selain kita hidup di dunia ini kan harus sosial kan. Jadi harus punya punya peran. Jadi kalian kalau jadi arsitektur kalau bisa ya jangan nemen-nemen introvert ya. Jadi menyendiri terus gak gembul wong. Nah, jangan sampai gitu. Nerima proyek mari terus udah selesai ya, jangan kayak gitu. Jadi kalau bisa berkelanjutan. Jadi sampean di samping kerja, di samping juga kalau bisa bantu orang, terus juga istilahnya ngewangi wong buat dalam segala hal sih. Terutama kan kalian punya kemampuan desain, punya kemampuan ngerancang, lah itu sampean gunakan juga untuk bantu orang, nolong orang. Itu nomor saya, nomor HP. Kalau pengen kontak-kontakan monggo. Terus ada IG juga. Kalau kepo monggo bisa di di follow. Terus ada Facebook juga. Tuh, biar nggak dari sini aja terus berhenti. Jadi kalian kalau misal pengen tanya apa itu bisa kontak-kontakan. Itu saya masuk di UPN itu 2018 terus sampai sekarang. Ini lagi fokus skripsi. Teman-teman yang angkatan 2018 fokus TA semua. Jadi intinya kalian kalau udah masuk arsitektur ya udah dinikmati aja, di enjoy aja, enak-enak. Itu. Oke, next. Untuk materi kita hari ini kita memang fokuskan untuk gambar kerja. Jadi tentang pengenalan gambar kerja itu kayak gimana, terus pengenalan jenis dan tipe denah itu kayak gimana, terus mengenal jenis-jenis potongan, terus langkah-langkah membuat gambar kerja itu kayak gimana, tips dan triknya. Nah, ini kita coba kita bahas sedikit. Jadi kita bahas nanti teman-teman kalau nanti nggak paham di tengah-tengah bisa langsung angkat tangan, bisa langsung diskusi, kita tanya jawab. Soalnya kalau kendalanya di gambar kerja itu sebenarnya apa ya? Ya yang penting kalian sering-sering nyoba terus ya jangan lupa asistensi. Asistensi itu penting, Rek. Dan kalian udah merasa bisa terus merasa bagus garapane tapi terus gak asistensi, wah ya iso gak lulus sampean. Jadi gambarnya bagus. Jadi ada dulu itu. Jadi gambarnya bagus, gambarnya lengkap, tapi nggak pernah asistensi moro-moro ngumpulkan tugas. Nah, itu repot dosen ini apa iki? Gitu. Jadi asistensi itu penting. Jadi nanti kalau kalian udah selesai ngerjakan, jangan lupa asistensi tiap berapa kali sekali gitu, berapa minggu gitu. Itu soalnya apa ya? Yang menurut sampean bagus, menurut sampean lengkap itu sebenarnya belum lengkap. Yang menurut sampean udah bagus pol iki desainku apik, tapi belum tentu orang yang lihat itu, bahkan dosen sekalipun orang yang itu belum tentu menganggap itu juga bagus. Makanya dari itu kalian juga harus sebagai desainer, sebagai seorang seorang yang jago desain itu harus bisa. Pesan guru saya gini. Jadi kalau kalian mau desain sesuatu itu kalian usahakan jadi usernya. Jadi tempatkan diri kalian sebagai user. Biasanya Buffet juga bilang gitu. Jadi tempatkan diri kalian sebagai pelaku atau orang yang bakal nempati misal desain rumah lah. Kalian tempatkan diri kalian sebagai orang yang mau masuk di rumah itu atau yang punya rumah itu. Nah, dari situ kalian akan merasakan oh ini loh kayak kurang gini. Akan timbul rasa. Jadi desain itu kalau nggak ada rasanya nggak enak, asli nggak enak dilihat atau dirasakan, nggak enak. Jadi harus ada rasanya. Maka rasa itu dari mana? Dari
timbulnya dari hati, ikhlas, kalian gambar ikhlas, kalian desain gak sumpek dosen terus sumpek desain ae. Wah, yo dadi tapi yo apa ya? Apa? Gak ada rasanya nggak ada. Itu. Jadi kalian kalau desain tadi usahakan kondisi tenang, terus ngerjakannya enjoy. Kalau memang biasanya deadline kan biasanya orang-orang kalau deadline biasanya sakti, biasanya langsung cepet selesainya. Kalau deadline sehari gitu, kayak punya jurus semuanya, tiba-tiba selesai gitu. Gitu. Jadi itu tadi kalau untuk mendesain gambar kerja itu usahakan kalian sebagai orang yang menempati atau menempatkan diri kalian sebagai usernya atau orang yang bakal punya rumah itu atau punya menempati desain itu gitu. Itu terus untuk gambar kerja. Jadi gambar kerja itu sebenarnya sangat penting dan sangat dibutuhkan dan banyak sekali yang diterapkan atau yang digambar. Jadi biasanya orang yang desain atau orang yang minta didesainkan atau kontraktor gitu mintanya pasti gambar kerjanya lengkap dari denah, potongan, terus sampai instalasi, air bersih, air kotor, terus listrik kayak gitu. Nah, itu harus lengkap. Artinya apa ya? Biar tukang atau orang itu bisa jelas atau bisa baca dengan jelas apa yang sampean kerjakan. Terus ya paham gambarnya ini kayak gimana gitu. Tapi kalau di kampus biasanya ya tadi untuk manual apalagi itu ya agak apa ya lebih soro, artinya lebih butuh kerja keras. Soalnya kalau sedikit salah atau anu gitu wah bahaya, gapus terus anu itu aduh. Kalau dari apa yang gambar kafe tadi itu manual kertas berapa? Ukuran berapa? Kalau untuk yang kafe Kertas. tadi kertas A3 manual. Oh, masih A3. Oke. Nanti kalau kalian udah masuk di dunia kerja, kertas itu bisa sampai A1, A2, A1, A0. Dulu pernah ada garapan ini, ngerjain kapal. Jadi kalian arsitektur ya, orang lebih ke bangunan, tapi moro-moro ada desain kapal, suruh desain kapal. Ya udah, sikat aja. Ada rezeki, langsung sikat aja. Buh carane, kalian kan ilmu bisa dicari, jadi bisa dipelajari. Jadi sementara diterima ya, udah garapan ini terima. Jadi saya dulu pernah gitu. Jadi ada desain ini, desain denah kapal. Denah kapal. Wah, aku gugu arek perkapalan di denah kapal. Nah, terus itu kertasnya juga A1 kalau nggak salah. Kalau nggak, ya A1. Jadi yo tak taruh di bawah gitu, terus tak janggel apa artinya di pojok-pojoknya tak kasih solasi gitu. Terus gambar itu. Jadi ngelembur tiap malam gambar manual. Jadi manual bikin apa? Kapal, denahnya kapal gitu. Itu seru. Jadi apa ya? Kalau ada kayak gitu sama yang terima aja. Artinya ya apa ya buat pembelajaran, buat biar portofolio kalian banyak, terus juga, aku lo tahu ngerjain iki. Itu. Itu. Jadi intinya kalau untuk yang kafe dan juga ya tadi untuk gambar kerjanya kalau bisa dimaksimalin yang bagus. Ini untuk materinya. Ini terkait gambar kerja. Kelihatan ya? Terlihat, Mas. Oke. Untuk gambar kerja, ini secara garis besar itu ada beberapa yang memang harus disertakan. Yang pertama yakni set plan. Jadi ini buat lihat posisi denah kalian di mana, posisinya di vegetasinya kayak gimana, terus landscape-nya kayak gimana, itu perlu set plan. Itu biasanya kalau set plan gandengannya layout. Layout itu yang biasanya lebih lebih susah. Jadi yang bedakan antara set plan sama layout plan itu di gambarnya. Jadi kalau set plan itu tampak atasnya, tampak atas secara keseluruhan kawasannya itu kayak gimana.
itu kelihatan atapnya. Cuma kalau yang layout itu lebih ke arah kayak ya semuanya sih, semua kawasan coba kepotong 1 meter, 1,5 meter dari tanah gitu. Jadi kelihatan denahnya, kelihatan vegetasinya kayak gimana lah gitu. Terus kalau manual biasanya memang ini lebih apa ya, butuh waktu yang cukup lama sih kalau dibandingkan denah dan sebagainya. Cuma tinggal kalian aja ngatur gimana biar bisa cepet, terus bikin apa vegetasi pohon-pohonnya. Kan biasanya diwarna juga kan. Nah, itu biasanya lama juga di perwarnaan. Itu kalian harus bisa bagi waktunya, bagi waktu. Itu. Terus untuk denah. Lah, denah ini banyak apa ya? Tipenya dan juga contoh-contoh denah yang biasanya diterapkan di desain arsitektural itu. Lalu ada tampak dan potongan. Nah, ini juga penting. Jadi kalian bikin denah itu harus juga ada tampak dan potongannya. Jadi potongan itu emang benar-benar diperlukan karena apa ya? Biar tahu posisi pintunya kayak gimana, terus potongan atapnya kayak gimana, baru terus apa perabotnya itu apa aja, terus luasnya berapa, terus yang bagian bawah itu ukuran pondasinya berapa, terus jarak antara plafon sama anu itu berapa lah, itu perlu. Jadi potongan itu biasanya detail banget. Artinya apa ya? Kalian harus bisa maksimal di semuanya sih. Di semua gambar kerja sampean harus maksimal. Kalau potongan itu memang perlu apa ya? Perlu detail. Apa kalian harus fokus gitu. Terus kalau manual biasanya kendalanya di salah, terus hapus, kadang kesuntaan kopi, banyak. Jadi harus sabar kalau desain manual. Cuma kalau digital enak. Jadi digital nanti kalian untuk desain potongan itu tinggal tarik-tarik aja. Untuk apa denah udah jadi ya, denah udah jadi langsung tinggal bikin potongan, tarik garis horizontal vertikalnya berapa, terus nanti peletakan ininya ukuran apa pondasinya berapa, tinggal tempel-tempel. Kalau kalian udah banyak desainnya, punya banyak portofolio, enak. Kalian bisa ini apa kalau udah banyak portofolio, sampean bisa artinya tinggal ngopi. Oh, ini masih sama lah kayak desainku yang tadi yang sebelumnya, tinggal tempel, tinggal apa ngopi dari desain yang sebelumnya dikopi di desain yang berikutnya kayak gitu. Jadi enaknya kalau digital gitu. Jadi bisa sampean itu jadi cerdikiawan. Jadi bisa mengatur gimana cara cepatnya, gimana cara efisiensinya lah, itu bisa. Sedangkan kalau manual itu tadi kalian harus manual bisa digunakan. Atau garis itu digunakan itu sampai bikin berapa lembar tuh, bikin garis-garis itu. Itu. Lalu untuk detail lah, detail ini juga penting. Jadi nanti detail itu juga ada yang detail arsitektural, ada yang struktural. Jadi kayak gimana sih detail arsitektural itu, terus detail struktural. Biasanya ditanya kalian kalau udah semester 5, semester 6 gitu. Jadi dosen itu mintanya desain arsitektural, tapi yang kalian kasih itu desain struktural. Jadi biasanya di komen loh, ini di tornya ini desain arsitektural kok yang tampak malah desain struktural gitu. Tahu kan apa struktural arsitektural kan? Kalau kalau lihat kan view-view atau memang detail-detail yang berbentuk arsitektural, misal kayak sisi sebelah mana, sisi sebelah dapur, terus ada yang sekiranya mau sampean tonjolkan, ada perabot yang bagus, terus ada peletakan layoutingnya, tata letak furnitur dan sebagainya. Apa kayak fasadnya kayak gimana, bentuk fasadnya yang memang unik atau perlu ditonjolkan dan perlu orang yang pelaksana itu tahu. Nah, itu ditunjukkan, itu namanya desain arsitektural. Misal kalian bikin potongan nih,
kalian bikin potongan lah. Biasanya kan potongan ada pondasi, terus ada atap. Nah itu sampean kasih detail di atap, misal kayak potongan antara reng usuk, nah itu terus gording, nah itu sampean kasih detailnya. Itu namanya detail apa struktural. Artinya desain struktural itu untuk ukuran gording berapa, ukuran anunya berapa, itu orang yang pelaksana itu bisa jelas, bisa tahu lah itu struktural. Kayak misal di apa pondasi. Nah, kayak pondasi gitu, sampean jelaskan di pondasi itu kayak gimana, ada apa aja, ada campuran semen, ada slope, ada terus apa kayak batu untuk pondasinya apa lah, itu didetailkan, namanya detail struktural gitu. Oke, lanjut ke denah ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Itu kan ini denah tipe berapa? Biasanya ada tugas membuat denah tipe 42, membuat denah tipe 36, membuat denah tipe 72. Nah, itu nggak usah bingung. Ini desain itu kayak gimana sih? Desain yang tipe 36 itu kayak gimana sih? Gitu. Sebenarnya tadi kalian cari di internet tuh, tinggal kalian mempelajari aja. Terus yang di kampus itu sampean maksimalkan pembelajarannya itu, dengerin dosennya kalau ngomong. Kalau Zoom biasanya dosen ngomong turu kabeh biasanya. Tinggal turu. Itu. Jadi kalau denah itu tadi untuk tipe denah itu kalian juga harus paham. Misal nih denah 36, berarti artinya 36 meter persegi. Itu bangunannya loh ya, bukan kawasannya, bangunannya. Jadi misal denah 36 berarti berapa kali berapa ketemu luas 36. Misal 6 kali 6, nah kan ketemu 36, atau lebih sedikit, nah itu bisa dibilang masih 36. Itu. Jadi yang dikatakan tipe 36, tipe 42, 48, terus tipe 72, 45, nah itu dari luas bangunannya. Tuh. Jadi kalau kalian udah masuk di dunia kerja, punya bisnis sendiri, punya biro sendiri, nah, amin, punya biro sendiri semuanya. Nah, itu nanti kalian nentukan harga itu bisa dari ukuran, jadi dari ukuran bangunannya. Kalau saya selama ini ya kadang dari ukuran, kadang juga biasanya kalau minta desain itu kadang cuma butuh 3D-nya doang, kadang cuma butuh denahnya doang, kadang cuma butuh denah tanpa potongan. Nah, itu doang. Tergantung kemampuan tergantung daripada keinginan customer kita. Tuh. Jadi tipe ini bisa sampean buat patokan 1 meter persegi 12.000 atau 15.000 tiap 1 meter persegi. Ya udah, berarti kalau 36 meter persegi tinggal ngalikan aja 36 kali 15.000 atau gitu. Tinggal kalian kebutuhan gambarnya apa. Misal orang itu butuh denah gambar kerja lengkap, nah itu sampean kasih patokan, berarti 1 meternya bayar lagi berapa gitu. Jadi jangan malu-malu buat menentukan harga. Karena biasanya orang kalau udah desain itu akad yang pertama itu emang harga kan. Nah, kadang biasanya orang tanya ini harganya berapa. Lah itu saya tanyakan dulu ini luasnya apa, terus kebutuhan gambarnya apa aja. Itu sampean harus tahu untuk menentukan harganya sampean. Jadi jangan sampai harganya sampean terlalu murah lah, eman sampean udah ngerjakan soro-soro wis melekan bengi wis ngerjakan ini ternyata harganya gak sesuai. Nah itu kalian eman.
Kalau niatnya buat nolong sih nggak apa-apa. Kalau kalian niatnya sodako, niatnya sodako ya nggak apa-apa. Tapi biasanya gitu untuk menentukan bisa dari ukuran atau apa kebutuhan gambar. Itu untuk tipe tipe bangunan. Jadi untuk gambar gambar denahnya sendiri kalau gambar kerja biasanya orang proyek kan itu nggak perlu bagus-bagus, asli nggak perlu bagus-bagus. Yang penting itu terus dimasukin elevasinya dari lantai ada selisih berapa ke teras ada berapa, itu yang dari gambar bisa maksudnya. Itu paham ya, jadi mending gambar sampean lengkap terus udah Sebentar ya, kayaknya Mas Fajar ketendang. Halo Mas Fajar. Sebentar ya teman-teman dan Mas Mbak. Ini Mas Fajarnya mungkin kendala koneksi internet. Mungkin sembari nunggu Mas Fajar datang, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Kalau dari Mas Gilang, kira-kira bagian dari gambar kerja itu yang paling sulit itu yang mana ya Mas? cek. Oh ini Mas Fajar udah ada sih. Oke. Maaf Ya. ini koneksinya agak kurang stabil. Iya Mas. Apa bisa Nggak apa-apa, diulang? Mas. Ini ada pertanyaan di chat Mas. Ah. Dari ya. Gimana pertanyaannya? Mungkin tak bantu bacain. Permisi Mas, izin bertanya. Untuk menentukan harga itu yang dilihat apanya ya Mas? Lalu biasanya jika harganya dihargai per meter, apakah ada standar harganya atau terserah yang mendesain Mas?
Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, makasih. Ini jadi untuk penentuan harga sebenarnya itu udah ada patokan pasarannya. Jadi tinggal kalian cari-cari aja di internet pasarannya berapa. Cuma kalau memang kalau saya biasanya itu emang lebih di apa di bawah pasaran dikit supaya apa? Supaya orang yang desain, soalnya kan pasar saya kan menengah ke bawah. Jadi bukan menengah ke atas. Artinya untuk penentuan harga juga kalau terlalu mahal orang itu bakal sekali desain aja udah cukup. Tapi kalau kalian bisa menentukan harga terus orang itu puas, artinya dengan harga segini harapan sampean bagus, ya itu orang akan terus percaya. Itu. Nah, untuk menentukan harganya itu gimana? Nah, caranya sampean cari dulu pasarannya berapa untuk desain, terus kebutuhannya apa aja. Misal kalau saya kan kalau untuk meteran biasanya kisaran dari 13.000, 16.000 itu tergantung sama kebutuhan gambarnya. Misal gambar kerja nih, gambar kerja orang itu butuh cuma gambar kerja denah, potongan, terus instalasi air bersih, air kotor. Nah itu seharga berapa? 13.000 misalnya, tinggal kalikan aja itu. Tapi nggak ada patokan khusus harga itu berapa. Soalnya kalau kemarin saya coba lihat di internet dan sebagainya itu memang untuk tergantung dari bironya masing-masing untuk menentukan harganya. Yang penting antara orang yang desain sama orang yang customernya itu sama-sama enak, sama-sama deal. Nah itu soalnya biasanya gini, kalian itu ini nanti belum tahu di lapangan kayak gimana. Soalnya kalau lapangan biasanya harga segini, terus kebutuhannya segini, terus sampean menentukan harganya segini. Bisa pas udah masuk di desain selesai itu kadang orang ada komplain terus minta harganya diturunkan, atau ada kadang kalau desainnya jenengan bagus, desain sama bagus, nanti biasanya ada tambahan, malah dikasih tambahan. Jadi kayak gitu. Jadi artinya yang pertama kalian harus sudah bisa menentukan harga dengan cara tadi sesuai sama meteran, atau juga bisa langsung sampean tentukan. Sampean tentukan gini, misal orang ini, Mas aku aku buatkan desain 3D. Gawat 3D nanti view-nya ini. Udah sampean tahu desainnya apa, terus sampean langsung ngomong, oh ya nanti untuk desain ini habisnya segini. Jadi sampean lihatnya daripada jasa sampean, jasa pegel. Jadi uang capeknya sampean segitu itu bisa nggak sih? Bisa nggak untuk bayar capekku? Bisa nggak buat bayar aku olehku desain? Nah itu. Yang penting kalian bisa puas, desainnya udah istilahnya sampean itu nggak terbebani. Desain itu nggak terbebani karena bayarannya yang kecil. Itu kalau bisa kita di sampean harus menyesuaikan. Nah, cara menyesuaikan itu sampean harus terus artinya belajar terus nyoba desain, terus aku sakmene aku nek gambar iki cocoki dibayar piro ya. Nah itu kayak gitu sampean harus udah mulai merasakan diri kalian itu nanti kemampuan atau kapasitas sampean kayak gimana dan harus dibayar berapa. Nah itu sampean harus nanti tahu. Itu proses, tenang aja proses. Nanti kalau lama-lama juga bakal bisa menentukan harga sendiri. Saya juga biasanya bingung menentukan harga itu, teman bingung. Jadi kadang teman sendiri kalau orang kan kalau teman sendiri biasanya tambah murah. Itu. Tapi biasanya kalau teman sendiri ya saya untuk harganya tetap saya samakan, tinggal nanti profesionalitasnya kayak gimana, pelayanan. Yang penting itu pelayanan. Kalau pelayanan kalian bagus, terus orang itu seneng, wis toh digawe terus. Saya pernah jadi dimintai tolong. Jadi pertama memang dimintai tolong. Jadi pertama beliaunya ngetes, mintai tolong saya buatkan desain masjid. Saya desainkan tanpa harga karena memang kita niatkan buat desain masjid iki gawe sosial, gawe wong, kita gratiskan. Nah dari situ loh buka semuanya. Artinya buka itu dari desain ini terus ganti desain ini ke desain ini kayak gitu. Asli kayak gitu. Jadi dari orang percaya itu tadi nanti buat buat istilahnya jadi alam semesta ini mendukung. Alam semesta ini mendukung kalian untuk karena kalian udah niatnya bagus, terus juga untuk desainnya juga bisa lah kayak gitu. Jadi pernah itu disuruh desain kayak
desain interior. Desain interior yang nyuruh desain ini orang konsultan. Jadi apa ya, orang yang memang proyekan, orang yang masuk di proyek, kontraktor gitu. Enggak sih, orang yang ini. Jadi orangnya ini fokus di interior. Jadi orangnya punya biro, cuma dia ini nggak bisa desain. Artinya masih nggak bisa desain, cuma minta tolong orang buat desainkan. Nah, saya dihubungi kan. Saya tahu kalau ini orang yang emang gerak di bidang interior. Ya udah, saya berusaha untuk pelayanan saya maksimalkan. Saya pelayanan dimaksimalkan, gercep, terus harapannya api, orang itu seneng dan seneng bakal dipakai terus. Saya prinsipnya kayak gitu. Jadi pelayanan nomor 1. Pelayanan nomor 1 nanti untuk kedepannya wis gampang. Jadi semua orang nanti bakal ngalir-ngalir sendiri. Asli gitu. Jadi pelayanannya bagus, nanti terus saya tahu kan itu orangnya interior. Jadi sampai sekarang juga masih dipakai. Jadi sampai sekarang kalau beliaunya butuh apa-apa ya desainnya di saya. Emang dari pertama nggak ngomong harga saya nggak ngomong harga. Cuma saya by project. Jadi projectnya saya baguskan, terus orang ini puas, pun terserah jenengan sampean kasih harga berapa. Ternyata yang dikasih itu di luar ekspektasi. Jadi lebih banyak daripada pasaran kita biasanya. Bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat kita biasanya kalau desain. Kayak gitu. Jadi enak. Makanya kalian kalau udah masuk arsitektur itu peluang paling jos pokoknya. Udah tinggal kalian harus bisa fokus, bisa ngerjakan apa-apa yang emang kewajiban sampean dikerjakan dengan baik. Untuk kerjaan nanti insya Allah akan ngalir-ngalir sendiri. Tinggal kalian kayak gimana. Kayak itu. Oke. Masih bingung untuk pertanyaan tadi atau ada pertanyaan lain? Ini masih belum selesai nih materinya ini. Waduh, kakean materi ini. Padahal Oh iya Mas, petang slide ada lagi. Masih ini 4 slide. itu Mas, apa mau dibantu share screen apa enggak gitu Mas? Boleh sih, boleh. Oh Nah, iya, ya ini oke Mas. ada pertanyaan lagi, monggo sama sharing. Jangan sungkan pokoknya. Jangan sungkan kalau Aku mau tanya Mas. Aku mau tanya, ini sambil nunggu share screen ya ini. Kan sekarang kan banyak ya kayak apa yang mahasiswa ingin mulai kayak bisnis gitu. Itu ada kayak kemauan gitu, tapi kayak bingung mulai dari mananya. Itu apa ya kayak pertama gitu ngelakuin apa ya? Oh gitu, pertama ngelakuin apa? Oke. Pertama yang kalian lakukan itu upload atau buduhno project sampean itu apa? Yang pernah kalian kerjakan itu apa? Sama entah itu posting di IG atau di mana. Artinya biar orang itu pertama tahu kalau sampean itu bisa itu gitu loh. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan, walah aku desainku elek tapi jangan gitu. Jadi pertama memang dari situ sampean jangan malu buat upload tugasan di story lah. Dikasih pindah ngopi atau apa yang bisa ngasih tahu project sampean atau ngerjain apalah. Orang dari situ itu bakar istilahnya terekam di memorinya orang-orang itu kalau sampean itu bisa desain itu. Jadi yang pertama nanamkan dulu di pikiran orang kalau sampean itu punya kemampuan itu. Yang pertama itu. Yang kedua, sampean istiqomah. Artinya istiqomah itu kalau ada project di upload terus. Nanti dari situ kalau misal dapat project misal kecil atau besar itu sampean terima aja. Itu nanti bakal istilahnya sampean ketagihan terus. Terus enak desain gitu. Soalnya gini, saya dulu pernah. Jadi kan awal itu emang banyak tantangannya. Tantangannya banyak. Saya untuk bisnis itu juga beda-beda. Dulu itu pernah jualan meja gambar. Meja gambar dulu itu harganya sampai 5 juta, 6 juta satu meja gambar yang manual itu. Nah, pasarnya kan sedikit. Itu sampai mau dilaporkan polisi juga itu karena plagiat dan sebagainya lah banyak. Sampai akhirnya terus nemu yang ini. Sampai dulu saya juga pernah jualan keripik. Jadi jualan keripik ke sekolah ke kampus. Jualan keripik SPA dulu tak gawani keripik arek-arek. Jadi Hamin satu sopo yang mau beli keripik. Jadi tak bawain keripik ke
kampus itu kan, soalnya kan kalau SPA kan full studio, jarak antar studio ke kantin kan jauh pol kan, anak-anak males balik sana. Makanya saya terus nyoba, oh iki cocok iki buat desain makanan. Jadi dia jualan makanan itu keripik makaroni loh, makaroni tak jual ke anak-anak. Itu sampai segitunya dulu itu. Sampai akhirnya nemu ini Fan Art Studio. Jadi lebih, oh aku wis di kuliah no wong tuaku buat masuk jurusan ini. Yo mau soalnya aku wis dilebokno rene kok aku melencong nang lainnya. Yo kok sawangane gitu loh. Jadi makanya terus oh ya tak dalemin untuk apa bikin proyek-proyek kayak gini. Dan alhamdulillah jalannya banyak. Kalau udah kalian niat insya Allah kan. Pokoknya tadi awalnya kalian harus niat dulu, niat sih. Nek sampean terlalu dalam zona nyaman itu akan eman. Sampean udah apa ya? Kalau terus-terusan dalam zona nyaman, sampean nggak ada terpaksa. Soalnya apa ya? Nggak ada kemauan atau untuk cari tambahan biaya buat kuliah atau apa itu. Harus ada kemauan, baru nanti jangan lupa kalau ada proyek-proyek sampean tugas SPA itu diupload aja, upload terus. Kalau ada jangan terlalu introvert jadi orang. Jadi artinya kalau ada sama posting gitu, jangan malu. Itu yang pertama itu. Baru nanti pasti kan orang tahu, terus nanti kalau ada proyek apa, kalau tahu desainnya sampean bagus, orang itu bakal nyari sampean, nyari kerja, tapi kerja yang nyari kalian. Titenono. Kalau kalian udah benar-benar fokus, titenono. Wong nek wis kadung fokus padha nyemplung, kalian udah masuk di arsitektur gak gobo mentas, artinya wis kadung nyemplung wis mesti teles lah, itu bakal apa ya? Akan berdampak baik buat kedepannya kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, sampean udah masuk di sini, sampean fokusin, insya Allah orang kerjaan itu bakal nyari sampean, bukan sampean yang nyari kerjaan, tapi kerjaannya nyari sampean. Yakin, Bismillah. Itu kalau untuk tapi ya tadi kalian ya harus artinya ya prioritasnya harus diatur. Artinya masih fokus untuk nggarap SPA, ya udah difokusin SPA. Kalau misal ada proyek, ya kalau misal kalian mampu ya udah gitu. Kalau saya gini skripsi gini terus ada proyek, ya tetap saya terima. Jadi proyekan apa interior terus desain itu tetap saya terima, tapi karena saya ada fokus di yang lain, ada yang perlu diprioritasin, ada yang perlu di hal-hal yang lain lah. Maka saya uncalno, artinya proyek itu tak uncalno nang arek-arek. Aku udah di maklare. Jadi udah di maklar. Jadi banyak cara untuk itu. Jadi bukan berarti kalian fokus di SPA wis mandek di SPA, enggak. Kalian bisa kayak yang lain. Tinggal kalian ngaturnya kayak gimana. Kalau saya gitu. Jadi kalau ada proyek, kalau saya masih fokus SPA, ya udah kalau ada proyek tak lempar ke anak-anak. Cuma saya tetap ambil untung. Enggak mungkin kan saya lempar ke anak-anak tapi tadi langsung ke anak-anak, enggak mungkin. Tetap saya ambil untung. Saya kerjasama sama teman saya tadi. Jadi sering kayak gitu. Jadi tak lempar ke anak-anak. Jadi baru lempar anak-anak terus ke saya, tak kasih ke orangnya kayak gitu. Dari situ orang kan pekerjaan cepat dan bisa maksimal. Jadi bukan berarti kalian harus kerja sendiri terus desain sendiri, enggak. Tapi kalian harus bisa manfaatkan waktu sampean, bisa manfaat relasi sampean, bisa manfaatkan orang-orang di sekitar sampean. Jadi orang-orang di sekitar sampean itu sampean mintai tolong atau mintai kerjasama, itu orang itu juga senang. Apalagi mahasiswa, kalau mahasiswa dapat proyek kan pasti senang banget, beneran senang banget itu. Jadi diniati buat nyenengin teman-teman, buat bantu orang, itu kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi atau lanjut materi? Ini sih ada beberapa pertanyaan lagi, cuman kayaknya disimpan di akhir sih aja, Kak. Bisa dilanjut dulu materinya. Oke, siap. Ini next dulu. Ini udah selesai Dena. Dena jaga, Dena gampang,
potongan potongan itu kan kemarin dihubungi sama panitia untuk yang ditanyakan sebenarnya potong juga tadi kita harus bisa mengira-ngira juga. Kita masih bisa 3 dimensi. Sepertinya Mas Fajar terkendala sinyal lagi. Halo? Iya, halo Mas. Halo. Oke. Maaf ya, ini koneksinya agak kurang bersahabat. Mungkin kalau misalkan koneksinya kurang stabil, kalau mau off cam nggak apa-apa Mas, biar nggak berat banget sinyalnya. Oh gitu. Oke. Iya. Off cam ya? Iya Mas. Oke. Oke, suara saya jelas. Jelas, Mas. Nah, oke. Untuk potongan, untuk potongan ini kita bagi 2. Jadi potongan struktural sama potongan arsitektural. Jadi kalau kalian udah bisa 3 dimensi, bikin digital 3 dimensi, itu enak. Jadi kalau udah bisa 3D, nanti untuk potongan tinggal narik aja, udah tinggal motong-motong gitu aja. Tapi kalau kalian masih di 2 dimensi, ya tadi saya bikin dari awal untuk potongannya. Dan potongan biasanya kalau yang arsitektural bisa pakai yang 3D tadi, bisa yang arsitektural. Nah, untuk yang arsitektural itu untuk komponen yang dimasukkan, yang perlu untuk ditaruh dalamnya itu dalam potongan arsitektural itu yang pertama adalah kayak furnitur, itu harus jelasin furniturnya apa biar yang orang pelaksana itu nggak bingung ini apa untuk furniturnya di kamar ini apa, itu harus jelas. Lalu untuk ukuran dan keterangan nama gambar ini juga harus ada ukurannya. Lalu untuk simbol dinding arsitektural, jadi dipertebal yang mana yang dinding yang dipotong itu. Lalu untuk luas bangunan, luas ruang itu juga harus jelas juga. Lalu skala gambar, terus simbol-simbol arsitektural kayak orang, kendaraan ini sebagai pendukung. Jadi kalian buat itu sebagai pendukung untuk menentukan ketinggiannya berapa antara skala dari orang itu sama ketinggian plafon atau atap ya, itu kayak gitu. Terus untuk untuk potongan itu biasanya orang itu cari gampangnya. Jadi cari potongan yang memang hadapnya itu hadap tembok terus dipotong. Lah kalau hadap tembok dipotong ya padha ae gawe gawe kotaan biasa. Jadi tujuan daripada potongan itu sendiri memberitahu lokasinya ini apa, motongnya apa, misal motong bagian kamar, ruang tamu, ruang keluarga lah itu jelas jangan tembok, jadi ngadepnya tembok, jadi yang lihat tembok, ya gitu. Jadi yang dipotong itu harus sudah misal dipotong itu yang hadapnya yang itu kelihatan. Itu kalau potongan arsitektural. Kalau untuk yang next. Nah, untuk struktural. Nah, untuk struktural ini biasanya yang digunakan kalau udah masuk dunia kerja, biasanya yang digunakan ini. Hanya kalau uang tukang itu pahami ini kira. Jadi pahami gambar kerja kayak gini. Jadi yang jelas ukuran pondasinya berapa, terus ukuran atapnya pakai kayunya, terus penataan anunya kayak gimana.
pintunya di mana, terus ukuran tinggi pintu, terus atap, plafon, nah kayak talang barang lah itu yang biasanya digunakan yang potongan struktural gitu. Jadi ukuran yang perlu dimasukkan itu yang pertama ukuran kayak tadi sama, lalu dinding struktural ya, dindingnya di asri gitu. Lalu untuk luas bangunan, luasnya berapa, itu ada ukurnya itu. Lalu untuk skalanya, lalu untuk proporsi gambar, terus elemen-elemen yang dimasukkan, misal kayak bangunan ini kasih pintu atau kasih untuk ukur berapa itu sesuai. Kalau rumah sendiri biasanya untuk kondisi yang terlalu besar. Jadi yang itu harus ada fondasi baru nanti lanjut ke potongan gitu. Untuk oke, kedengaran ya? Cek. Iya Mas, terdengar. Oke, lanjut. Untuk gambar kuda-kuda atap ya ini juga harus detail kayak apa kuda-kudanya kayak gimana, simbol modul grid ruangnya, lalu galian tanah untuk pondasi itu ukurannya berapa, itu harus jelas. Itu kalau kalian bikin rumah. Terus kalau bikin apa kayak kafe itu hemen tentukan untuk pondasinya ukurannya berapa. Terus kalau misal lantai 2 berarti agak dibesarin untuk pondasinya. Terus juga harus lihat untuk struktur tanahnya kayak gimana. Itu untuk yang pas fondasinya apa. Itu kalau struktural kayak gitu. Dulu pernah saya dapat proyekan. Jadi bikin disuruh buat denah, terus denah apa? Denah pondasi dan juga itu. Nah, denah pondasi itu udah saya hitung, terus saya gambarkan orangnya udah fix. Tapi pas pelaksanaan saya lihat ke sana itu ternyata ukurannya beda. Ukurannya beda. Nah, pas tak tanyakan kenapa ukurannya beda, ternyata memang menyesuaikan dari kondisi tanah situ. Itu. Saya juga belum tahu dulu itu kondisinya kayak gimana. Nah, terus karena memang saya juga masih dalam proses belajar, jadi ya harus menerima, harus terima, nggak boleh kita idealis. Jadi wis ini gambarku wis apik, wis bener kok. Wis tak hitung ya wis bener, tapi ternyata di lapangan ada orang yang lebih pinter. Tukang, bapak-bapak tukang itu orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Jadi apa yang dipilih tukang biasanya ya itu yang lebih baik. Cuma ya tadi kita juga harus ada dasaran, ada dasar punya ilmu itu. Hanya biasanya sampai kadang ya gelut barang karo tukang. Iki sakmene kok Mas sampe lho. Wong gambar lah po ngurusi ngene. Nah, biasanya kayak gitu. Cuma ya tadi kita harus punya ilmu, terus juga harus tahu standarnya kayak gimana, terus cara berkomunikasi dengan orang kayak gimana. Apalagi kalau udah berhubungan sama orang lapangan. Nah, orang lapangan itu gak iso diapa-apaan wis. Artinya orang lapangan ya wis duwe apa duwe punya anunya sendiri, punya pemikirannya sendiri-sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dan juga kita bisa harus nerimo, kudu nerimo. Artinya didiskusikan dengan baik kayak gimana gitu. Lalu next. Udah ya, selesai ya. Oke. Jadi gitu. Terima kasih. Terima kasih itu. Jadi untuk materinya itu aja. Nanti karena waktunya juga udah mepet. Nanti untuk pertanyaan monggo. Terus yang terpenting itu sampean coba. Jadi teman sampean eman atau hampir sampai percuma kalau sampean cuma ikut kayak gini tapi nggak langsung dipraktekkan. Ini saya sebenarnya ada contoh cara membuatnya. Cuma ya tadi ini nanti saya kirimkan apa ini elemen-elemen kayak vegetasi terus perabot. Nah itu saya kirim ke panitia nanti misal teman-teman minta atau butuh ya bisa diminta di panitia. Nanti saya kirimkan.
Yang penting itu sampean coba. Segala tutorial loh, untuk YouTube akeh. Tinggal kalian mau apa enggak. Soalnya saya dulu awal kan saya SMK Jombang, juga gambar bangunan. Juga awalnya dulu selain kan dulu SMK itu mulai gambar gambar digital itu mulai kelas 2, kelas berapa berarti? Kelas 11 mulai digital itu ya tadi harus cari sendiri, cari ilmu sendiri. Artinya apa yang ada itu dimanfaatkan dengan baik. Ada YouTube dimanfaatkan, cari ini caranya gimana sih itu. Ini coba saya share screen bisa apa enggak ya? Share screen. Bisa kelihatan? Kelihatan, Mas. Nah, kayak gini. Nanti untuk gambar kayak gambar potongan, nah ini kalian bikin kayak gini. Itu mulainya ya dari ini. Mulainya dari denah. Nah, sampean bikin denahnya dulu. Terus kalau udah bikin denah pondasinya. Nah, denah pondasi baru tinggal nanti ditarik-tarik aja. Jadi misal pondasi ya, kita klik XL plus terus V vertikal. Ini nanti bikin garis kayak gini. Jadi tinggal narik-narik mana pondasinya di sebelah mana. Misal ini dinding terus pondasinya sebelah sini. Lah, itu nanti ditarik ketemunya di sini baru nanti dibikin lagi XL horizontal buat narik titik terbawah. Jadi nanti tinggal buat aja gitu. Ini kalau waktunya kurang maksimal kalau cuma sehari 2 hari. Soalnya kalau untuk belajar kayak gini ya perlu pembiasaan juga. Kalau sekali 2 kali masih kurang kalau menurut saya. Itu. Cuma untuk caranya aja kayak gitu. Nah, nanti akhirnya bisa buat untuk ukuran pondasinya berapa, terus ruangnya apa aja, terus untuk atapnya kayak gimana itu. Nah, itu tadi kalau masih belum bisa 3D itu ya manual pakai 2 dimensi kayak gini. Tapi kalau udah bisa bikin 3 dimensi ya itu keuntungan sendiri buat kalian bisa lebih cepat. Tuh. Kalau kemarin itu ada juga teman-teman pakai aplikasi yang lain kayak Revit dan sebagainya itu lebih kompleks. Jadi kalian bikin 1 kali itu udah bisa bikin tampak gambar kerjaan potongan itu. Tinggal kalian nanti maksimalkan kayak gimana. Gitu. Yang penting sampai nyoba dulu. Jangan ngomong nggak bisa dulu. Sampai terjun dulu, ya apa sorone, ya apa carane, kalian harus merasakan. Ojo pisan pindo ngerasakno gawe terus ternyata angel mandek. Nah, jangan kayak gitu. Itu bukan mental arek-arek sih tenan. Udah nyemplung ya wis mesisan teles. Jadi mesisan soro mesisan pegel. Nek wis pegel kok suwe-suwe ya refreshing. Nek wayahe sumpek ngono ya, dulino mlaku-mlaku, jalan-jalan nang di itu. Jadi ben gak fokus iki ya gitu. Percuma sampean cari duit banyak tapi ternyata awak loro kabeh loro, duwe gawe berobat ya padha ae. Itu. Oke, gitu untuk sesi kita. Ada pertanyaan mungkin? Ini tadi ada pertanyaan. Mas izin bertanya, gimana caranya menghadapi pelanggan yang banyak maunya? Oh, gitu. Oke. Ini pertanyaan cukup perlu dibahas ini. Soalnya saya juga sering kayak gitu. Jadi apa ya? Kan customer itu beda-beda orangnya. Jadi orangnya beda-beda dengan kemauan yang beda-beda. Ada yang idealis, ada yang perfeksionis, ada yang pokok dadi lah. Beda-beda. Sampean akan merasakan itu nanti kalau udah nyoba terjun. Kita di awalnya, sampean coba posting apa yang sampean bisa itu. Bukan berarti sombong loh, tapi memberitahu kalau aku iso ngene. Itu akan membuka peluang-peluang gitu. Nah, caranya gimana nggak ada orang kayak gitu? Caranya gampang. Sampean pertama itu harus sudah ada akad. Namanya desain brief. Desain brief itu
akad di awal. Jadi orang itu maunya apa, kebutuhannya apa, harganya berapa, deal, terus kemauannya apa, konsepnya kayak gimana, temanya kayak gimana, deal di awal. Wis itu sebagai patokan sampean biar apa ya, ngendekno omongane wong iku. Jadi ben gak kakek ngomong wonge. Saya pernah jadi dapat apa customer itu cerewetnya minta ampun. Padahal lanang ya wonge. Wonge lanang tapi cerewet. Sampai temanku kan aku bergerak ada 2-3 orang kan. Sampai temanku iki bisa wong iki karepe gitu kayak gitu. Tapi ya itu tadi karena itu tak namakan romantisme pekerjaan. Jadi saya tak close. Jadi itu yang tak namakan romantisme pekerjaan. Nah, itu yang bikin nanti enak kalian kalau kerja. Jadi gitu. Jadi udah akad ya segini, revisi free 2 kali atau free revisi 3 kali atau free konsultasi. Nah itu kalau ngerevisi itu kayak gini orangnya, udah tak render, udah dirender anak-anak kan, udah dirender. Tapi apa masih salah. Revisi 1 kali, 2 kali udah. Ngomong lagi revisi. Jadi revisi itu garsiti, langsung brus kabeh. Padahal udah tak tanyakan, ini apalagi Pak yang direvisi? Udah ngomong gitu kan saya. Cuma ya tadi karena memang wong iku koyo ngono. Nah, jadi ngerevisi satu gitu. Jadi ya dinikmati aja kayak gitu. Jadi cara menghadapinya harus sabar. Harus sabar. Jadi ojo emosi rek. Nek emosi tambah duit gak cair sama ya. Soalnya biasanya kalau desain gini, kalau desain itu tergantung sampean itu bisa di DP di awal. Misal kalau untuk desain ini akadnya misal 1.500.000 untuk habisnya. Nah, sampean bisa pakai sistem DP atau langsung burst di awal. Artinya harus udah lunas di awal bisa. Tinggal nanti kalau udah ada revisi yang lebih tadi ada biaya tambahan terserah kalian. Pokok biaya full itu harus di awal itu boleh. Sampean kayak gitu. Cuma harus profesional. Artinya sampean harus sudah sesuai juga kalau deadline-nya segini ya harus selesai segitu. Atau kalau bisa sebelumnya gitu. Harus profesional. Jadi ojo pengen enak ide berek. Sampean desain duwe wis oleh tapi terus moro ngilang moro-moro desainnya dadi atau desainnya elek ya ojo sampai ngono. Artinya sampean udah dibayar orang ya harus sampean maksimal. Ada juga DP. DP artinya sampean di awal minta DP 50%. Nanti untuk sisanya pas udah fix. Nah itu kayak gitu boleh. Tergantung sampean kayak gimana. Tapi untuk paling enak kalau sampean untuk awal ya di DP aja. Kalau saya kalau udah artinya udah sering dapat klien udah banyak portofolionya orang kan udah percaya artinya udah beneran aku iki iso desain lah. Kalau gitu ya gampang tinggal nanti wong iku sakbene regone bayar di awal, nek gak gelem ya wis. Nah, kalau orang itu memang benar-benar niat desain pasti dibayar di awal. Tapi kalau memang orang itu ada alasan nah itu ya kasih kelonggaran lah misal DP atau apa terserah. Tergantung kalian. Terserah kalian yang desain, kalian yang bisa menentukan. Tapi dari situ kalian akan merasakan oh, ya apa sih rasanya gak dibayar, rasanya gak diregani wong itu kayak gimana. Pernah saya kayak gitu. Jadi pernah sampai udah desain itu ya, lembur 3 hari, 4 hari. Tapi karena memang sistem saya DP di awal, DP-nya terserah, terus nanti sisanya di akhir. Desain sudah selesai, sudah bagus, sudah saya kasihkan. Wongnya hilang. Bayarnya gak dibayar. Wis lembur 3 dino petang dino. Gak dibayar. Saya temanku, waduh. Temanku itu saya bayar pakai duit pribadi. Jadi biar rekan kerja saya nggak kecewa. Ya gak apa-apa, aku tok ae sing loro. Tapi ojo sampai wong sing tak jai kerja sama, ojo sampai elok loro. Kayak gitu. Ya artinya ya itulah romantisme yang tak namakan romantisme kayak gitu. Jadi dinikmati aja enak-enak. Jadi ada saatnya kalian nggak dibayar, ada saatnya kalian dibayar lebih, ada saatnya sama itu proyek itu terus ono. Gak enak satu terus ono satu langsung mari proyek ono mana? Proyek mari ono mana? Itu pasti nemukan. Cuma tinggal kalian aja kayak gimana. Pokoknya tadi intinya gunakan waktu sampean sebaik mungkin. Eman kalau kalian terlalu banyak waktu luang itu eman. Ya ada sih waktu buat keluarga, buat senang-senang itu ada. Cuma ya tadi kalian harus bisa ngatur waktunya dengan baik kayak gitu. Jadi ya ada aja yang cerewet gitu, lanang padahal lanang. Saja poso kali rasan-rasan.
Oke, Oh. ada lagi. Monggo. Ya, ini Ini ada lagi, Mas. Ah, Pertanyaan di kolom chat ini. Izin bertanya, Mas Fajar, bagaimana cara membiasakan untuk melakukan pekerjaan sampingan dikala si punya tugas kuliah yang ada? Lalu, sejak semester berapa Mas Fajar ini memulai bisnis ini? Oke, pertanyaan yang menyentuh hati. Jadi untuk kerjaan sampingan ini caranya kayak gimana sih ngeluangin waktu. Jadi eh, biasakan diri sampean itu untuk berpikir. Biasakan diri kalian itu untuk gerak. Biasakan nek sampean diem aja, leyeh-leyeh akan berhenti. Artinya berhenti itu nggak mikir apa-apa, wis pokok aku wis enak, uripku wis enak, nyaman, itu udah cukup. Sebenarnya enggak. Sampean udah kalau udah lulus, itu baru ngerasain gimana rasanya di rasani wong, gimana caranya diijek wong, gimana cara rasanya artinya masuk di masyarakat itu kayak gimana, ketemu orang banyak itu kayak gimana. Sampean itu harus membiasakan itu tadi menggunakan waktu luang semaksimal mungkin. Menggunakan luang semaksimal mungkin. Harus ada grace di tiap hari. Entah itu sampean ngapain lah yang sekiranya membangun. Yang sekiranya membangun. Jangan sampai seharian itu full layah-layah tok atau seminggu full layah-layah, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus ada yang dikerjakan atau harus ada yang nanti kan jadi kebiasaan. Nanti kebiasaan. Jadi nanti oh aku kok gini gak enak. Jadi kalau udah kebiasaan, ketika lakoni gak ngelakoni iku angel. Jadi artinya angel itu gak enak, rasanya itu gak enak gitu loh. Itu gak enak. Jadi kok pengen ngerjain apa ya. Jadi tadi awali dengan kayak tadi, diawali dengan memaksimalkan waktu semaksimal mungkin. Cari kesibukan itu intinya. Nanti juga akan bisa dengan sendirinya mengatur waktu. Sampai bisa mengatur waktu sampai dengan baik. Terus mulai kapan saya kerja? Mulai kapan saya Jadi sekedar cerita. Dulu saya juga pernah artinya dari semester kan saya di pesantren mahasiswa. Kalau di sini kan di Surabaya saya tinggalnya di pesantren mahasiswa. Tinggalnya di Pesma pesantren mahasiswa. Jadi di sini memang harus tiap orang harus punya harus punya unit usaha. Jadi jangan sampai mengandalkan orang tua kuliah itu. Jadi udah dari semester awal itu disuruh ngomong pun mboten usah disangoni malih gitu. Jadi dari situ akan timbul apa ya? Timbul dorongan, paksaan. Ini untuk bayar kuliah ada cuma karena kita didorongan itu tadi bakal terus. Orang itu bakal oh aku iki nglakoni iki. Soalnya aku urip yo awakku dhewe. Hidup ini buat aku sendiri gitu. Sampai ibu itu pesen kayak gini. Kon niku wong lanang, kamu itu orang laki-laki. Kon kudu iso ngadeg nduk dhuwure sikilmu dhewe. Artinya kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Jangan gantungkan ke orang lain. Jangan gantungkan ke orang lain. Kamu harus bisa ngadeg dhewe. Artinya bisa berdiri sendiri. Jangan mengharapkan bantuan dari orang lain. Kalau kalian bisa ngapain nggak harus nyuwun-nyuwun minta-minta dari orang lain. Itu saya usahakan sendiri. Dari situ terus mulai dari semester 3 semester 2 ding semester 2 semester 3 saya juga mulai usaha. Jadi pertama itu bikin namanya atribut arsitek. Jadi dulu itu orang-orang kan kalau gambar kan ada juga kayak bikin beli spidol terus apa yang watercolor terus buat gambar biasanya terus juga pakai cat air gitu. Nah, itu saya jual gitu. Jadi saya kulaan Indo Hikmah, Rek. Hikmah lo tahu Hikmah? Nah, Hikmah depannya UPN, lah aku kulaan nang kuno. Dulu itu pernah sampai jualan ya. Ada orang yang jual. Kalian tahu ini tas gambar arsitek yang kayak tong itu, kayak paralon itu yang panjang itu. Tahu ya? Nah, itu saya jualan itu. Saya jualan itu sampai ada closingan ada yang beli itu daerah masjid, daerah Masjid Jami, Masjid Al-Akbar. Lah jaraknya antar Rungkut sampai sana kan 1 jam lebih. Saya ngambil untung itu cuma 20.000. Ternyata untung saya itu cukup buat bayar bensin tok, bahkan kurang. Berangkat 1 jam, balik 1 jam. Lah kok loh, tengah-tengah perjalanan pas sudah closing udah dapat duit, kan seneng kan pertama closing, pertama dapat duit kan seneng. Berarti 20.000 untung 20.000 bersih, 20.000 aja. Pas balik ternyata jam 11 malam itu balik malamnya. Ono tilangan, Rek.
ada tilangan operasi lalu lintas. Kak bingung ya men. Jadi wis koyo ngono perjuangane apa ngeterno barang 2 jam perjalanan. Lah kok pas balik kena polisi. Jadi batiku tambah rugi rek. Rugi piro? 10.000 aku. kena tilang kan apa STNK itu berapa sih? 80.000 dulu itu. 80 ribuan. Jadi gak malah untung, malah rugi. Rugi 10.000, rugi 80.000. Kayak gitu. Jadi dicoba dulu. Jadi terus sampai situ udah, oh kok ngene ya kerja itu ya. Kok ngene ya perjuangannya. Ngerasakan. Sampai akhirnya terjualan apa itu, jualan meja gambar. Meja gambar arsitek itu harganya 5 sampai 8 juta satu unit. Itu banyak juga yang tanya dari apa NTB terus Lombok itu banyak, Bali juga banyak. Soalnya di sana masih pasarnya masih manual. Ada yang memang biro-biro yang memang manfaatkan manual kayak gitu. Dan ada orang-orang arsitek yang memang masih kangen bikin manual kayak gitu. Pasar saya orang gitu. Banyak yang tanya. Akhirnya kayak gini. Akhirnya udah bikin itu ternyata saya ditelepon. Saya kan belum ada barangnya, cuma cari di Google terus saya edit gitu kan, terus saya jual lagi. Itu saya ditelepon orang yang punya website, yang punya barang tadi. Websitenya cuma satu kan, soalnya. Ditelepon saya sama orangnya. Halo, assalamualaikum mas, orang sampean yang punya ini ya atribut arsitek ya. Oh iya pak, ini saya terus. Akhirnya, ini saya dari website ini. Sampean gambarnya ngambil di sini ya. Itu saya nggak bisa nolak, nggak bisa ngelak karena memang saya ambilnya di situ. Nah, itu saya dilabrak sama orang yang punya websitenya itu. Sampai akhirnya intinya saya mau dilaporkan ke polisi karena plagiasi. Jadi karena memang produknya orangnya tak lagi. Saya udah alasan biar nanti untuk kalau ada closing ada pesanan pasti saya ngambilnya di bapak, nggak mungkin di yang lain gitu kan. Cuma orangnya udah terlanjur emosi, terlanjur marah, jadi akhirnya terus nggak mau. Terus intinya minta ini kalau nggak dihapus atau dihilangkan, ya saya laporkan kayak gitu kan. Wah, saya semester 3 itu takut kan kayak gitu. Udah kayak gitu disuruh dilaporkan kayak pasti kan apa ya, takut. Sampai saya akhirnya vakum jualan selama 1 tahun lah. Nggak sampai setahun sih. Udah berhenti. Fokus kuliah, aku kuliah. Orang tua nyuruh kuliah. Fokus kuliah. Ternyata kemauan itu muncul lagi pas udah semester 5 itu. Makanya terus mulai sebelum semester 5 ding. Itu kan masih offline. Nah, itu saya mulai jualan lah. Saya jualan yang aman-aman aja, jualan keripik. Tahu keripik makaroni lho rek. Harga 5.000, 10.000 tak jual ke kampus, ke anak-anak, ke studio. Jadi tak jual kayak gitu. Terus akhirnya kayak studio itu ya laris. Akhirnya offline. Harusnya online. Online terus mulai online. Baru kan pasar saya kan anak-anak mahasiswa. Karena online terus pada pulang ke rumah terus berhenti juga itu. Jadi sekarang tinggal ganti yang ini sampai sekarang ganti yang Fat Art Studio. Jadi desain-desain gitu, terus desain bangunan, desain gitu. Makanya mulai dari sekarang saya mencoba kayak gitu. Cuma ya tadi tetap fokus di kuliah, jangan sampai kuliahnya kotor. Artinya bukan karena ini, karena apa? Karena jualan terus karena bisnis yang cari tapi kuliah sampai kotor, jangan sampai gitu. Jadi tetap fokuskan di kuliahnya. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau masih kurang jelas? Gimana dari Ahmad Ahid Baihaqi, apakah udah jelas? Sudah jelas Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi untuk mungkin. Selanjutnya di sini ada Mbak April. Silakan on mic. Iya, terima kasih buat waktunya Mas Fajar. Perkenalkan, sebenarnya namaku April dari Arsitektur Angkatan 2020. Di sini aku mau bertanya mengenai potongan. Potongan itu biasanya dari Mas Fajar sendiri itu lebih menggunakan yang proyeksi Eropa atau Amerika, Mas? Kadang itu kan kalau misalkan di AutoCAD emang bisa sih Mas langsung pakai cara tarik gitu kan. Cuma kan ada yang kalau nggak salah juga ada yang pakai proyeksi kayak Eropa atau Amerika itu. Apakah itu diperlukan juga? Lalu bagaimana untuk menggambar gambar kerja ini biar lebih efisien? Biasanya kan namanya kalau udah dikasih platform digital gitu kan tujuannya buat cepet gitu kan gambarnya. Biasanya itu kayak masih
udah pakai digital tapi gambarnya itu masih lama gitu. Mungkin tips and triknya kali. Oke. Udah sekian gitu sih. Oke, siap. Jadi di semester awal biasanya kan dikasih tahu kan proyeksi Eropa, Amerika kayak gimana. Nah itu untuk menggambar potongan itu sebenarnya ya sedikit banyak berpengaruh sih. Tapi untuk pelaksanaannya sebenarnya nggak terlalu harus Eropa, harus Amerika itu enggak. Artinya kalian untuk gambar potongan itu langsung aja ditarik ya tadi. Cuma ya tadi agak butuh waktu. Artinya digital itu memang membuat pekerjaan kalian lebih cepat. Tapi kalau udah terbiasa, tapi kalau memang masih awal ya tetap masih butuh proses lah. Artinya masih butuh pembiasaan. Kalau udah banyak portofolio sampean nanti tinggal tempel-tempel aja. Kalau sampean udah punya portofolio, udah desain ini, pernah desain ini, desain itu. Untuk desain berikutnya nanti akan digunakan juga desain itu ditaruh di desain yang berikutnya kayak gitu. Jadi butuh pembiasaan. Nah, terus untuk potongan sendiri itu yang penting ya itu tadi untuk proyeksi Amerika, Eropa itu jujur saya cuma fokus di itu yang proyeksi itu dulu di awal kalau ada tugas tok. Tapi kalau udah masuk di proyek, masuk di gambar kerja, masuk di SPA kalau udah suruh gambar proyek rumah, proyek udah saya nggak gunakan itu. Entah sih kalau yang lain entah kayak gimana, entah gunakan atau enggak. Cuma kalau saya enggak, asli enggak. Cuma itu buat pengetahuan aja. Tinggal nanti istilahnya ilmu dari situ bisa diterapkan nggak sih buat di potongan ini atau bikin potongan ini perlu nggak sih kayak gitu. Hanya kalau proyeksi kayak gitu kan perlu narik garis terus diputar dan sebagainya. Nah kalau potongan itu sebenarnya cukup buat itu tadi jadi denah, nanti diproyeksikan ditarik-tarik sesuai sama letak daripada dindingnya, terus letak ruang-ruangannya itu sebenarnya udah cukup kayak gitu. Dan untuk potongan yang arsitektural, nah potongan arsitektural biasanya memang awalnya dari 3D. Jadi sampean bikin 3D dulu, baru nanti tinggal dipotong. Misal di SketchUp nanti tinggal dipotong aja, nanti langsung ketemu bentuk potongan arsitekturalnya. Tapi kalau yang struktural ya tadi, mulainya memang dari situ, dari bikin denah, terus mulai ditarik-tarik gitu. Nanti kalau udah biasa sampean, udah sering ngerjakan SPA ini ya akan gampang nanti. Oh nanti arahnya ke sini, oh nanti bikinnya gini dulu, ini dulu. Cepet, asli cepet. Itu jadi butuh pembiasaan. Gitu. Oke, apakah sudah menjawab atau masih belum? Ya Mas sudah menjawab. Ya. Terima kasih. Oke, ada lagi monggo. Ini ada pertanyaan lagi dari Danar. Permisi Kak, izin bertanya, kalau misalnya kita mendesain suatu bangunan itu kita hanya mendesain atau menghitung harga RAB-nya juga? Terima kasih. Oh ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik. Jadi UPN ini sebenarnya kan dulunya kan kita masuknya di teknik kan. Cuma terus mulai tahun berapa itu mulai jadi FAD. Jadi memang yang awalnya kita juga fokus di ada pelajaran hitung-hitungan kayak mekanika teknik dan sebagainya, tapi sekarang udah nggak ada soalnya udah masuk di desain. Kita fokusnya di desain. Makanya kita untuk belajar juga kan tugas-tugasnya kan nggak ada hitung-hitungannya kan. Matematika juga di awal aja. Saya dulu matematika juga ngulang 1 kali. Jadi lebih sedikit hitung-hitungannya. Tapi artinya gini, artinya untuk desain itu tergantung keinginan orang itu, keinginan customer-nya. Kalau customer kebutuhannya sekalian RAB, jangan ditolak. Meskipun sampean nggak bisa, jangan ditolak. Sampean iyakan, oke Pak, RAB saya kerjakan. Nah itu sampean kalau udah fix itu, baru sampean minta tolong ke orang-orang yang ahli. Misal anak sipil atau anak yang memang udah iki aku ono garapan iki hitungan RAB-ne piro, aku sing bagian desain gitu. Jangan maksakan sampean nggak bisa ini tapi sampean maksakan harus bisa itu, jangan. Artinya sampean harus bisa memanfaatkan lingkungan di sekitar kalian, orang-orang di kalian sekitar kalian itu sampean manfaatkan dengan baik. Artinya kalau ada proyek itu tetap diterima aja tapi dilempar ke orang lain yang sekiranya lebih paham. Tapi ya tetap sampean njupuk obati, ojo dikekno kabeh, eman gitu.
Tapi kalau kalian pengen bantu teman-teman ya nggak apa-apa, dikasihkan aja gitu. Tapi tadi kalau untuk desain tergantung kebutuhan orang itu. Kalau biasanya orang itu butuh cuma desain interiornya aja, atau desain eksterior, atau desain 3D-nya aja, atau kadang cuma tampak cuma dana itu, nggak sampai hitung-hitungan. Tapi kalau kalian udah bisa dan punya relasi hitung-hitungan, sampean jangan sungkan-sungkan buat akan ini saya juga bisa untuk sekalian RAB-nya, ini sekalian hitung-hitungannya juga bisa. Kalau kebutuhan kebutuhan perabot dan sebagainya saya juga ada channel. Kalau mungkin dengan berkenan sekalian juga misal saya garap juga bisa gitu. Jadi ditawakno sampean itu punya apa, tawakno. Gitu. Paham atau masih bingung? Gimana dari Denar? Apakah sudah jelas? Oke, kita kok nggak ada orang ini. Oke, mungkin bisa lanjut. Oke, sama-sama. Danar, semester berapa, Danar? Lu hilang mana? Ya udah, dilanjut aja, lanjut. Tanyanya, monggo. Oh, 2022. Oke. Semangat terus pokoknya, angkatan 2022 masih baru. Habis ini offline habis ini. Kalian harus memanfaatkan dengan baik. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, monggo. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Mas Ba yang masih punya pertanyaan, silakan langsung saja ketik di kolom chat atau langsung raise hand. Ini masih di Surabaya semua ini? Atau masih di rumah semua? Kalau dari saya sih udah pulang ke asal saya, Mas, Jakarta. Oh, Jakarta. Kalau pernah ke Surabaya tapi? Udah kok, saya udah ngekos dari semester 1 kemarin. Oh, oke. Itu kalau udah Surabaya ya kalau bisa kumpul sama teman-teman, kalau sama cutting juga monggo. Kalau ada cutting itu buat percepatan kalian. Jadi kalau kalian bisa gembul karo cutting, gembul karo itu bikin kalian juga akan cepet. Nah, lebih cepet untuk tahu info atau bisa upgrading skillnya sampean bisa lebih cepet. Tuh. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada Mas Fajar sebagai pemateri di sini. Monggo, ada yang pertanyaan mungkin, atau kalau nggak ada ya nggak berhenti di sini, bisa kalian chat di DM atau ngechat saya langsung ya, monggo. Kalau untuk pertanyaan, kalau ingin ngopi-ngopi ya monggo. Kalau saya kan juga stay di Surabaya terus. Rumah saya Jombang, cuma stay-nya di Surabaya. Soalnya ya apa ya, peluangnya juga besar di Surabaya. Itu. Oke, ada yang tanya lagi, monggo.
Jangan lupa di-follow IG-nya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain udah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa aku tutup aja apa gimana? Iya nggak apa-apa. Atau ada closing statement. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin bisa saya cukupkan. Terima kasih banyak teman-teman panitia. Semoga tidak salah mencari pemateri. Akeh sing bro rek, kalau ono mas-masmu iku akeh sing sip sing apa kerjanya bagus-bagus. Apalagi yang kalau ngerender gitu, itu kalau bisa ya cari kayak gitu. Jadi caranya ngerender yang bagus kayak gimana, pakai aplikasi apa itu, ada tutorial bikin apa gitu. Itu penting banget. Kalau bisa ada kayak gitu. Terus yang pesan saya yang pertama yang terakhir, jadi apapun yang kalian kerjakan itu usahakan untuk masa depan kalian. Jadi gunakan hari-hari kalian itu biar lebih lebih produktif. Jadi cari kesibukan yang emang kalian mampu. Untuk bisnis dan sebagainya itu sunnah. Itu nggak wajib. Yang penting tadi kalian serius kuliahnya, fokus itu. Kalau pengen nambah-nambah ya monggo. Terus jangan berhenti atau jangan sungkan bosan untuk berbagi. Jangan berhenti untuk berbagi. Tetap kalau ada apa-apa sampean bagi ke teman kalian. Punya ilmu, punya bisa ini sampean ajari teman kalian, sampean bantu kayak gitu. Itu akan membuka jalan buat kalian. Nggak sekarang, nggak besok, bisa nanti pas kalian butuh bantuan orang bakal dibantu gitu. Sampean arsitektur harus bisa nguwongke wong. Jadi jangan cuma memikirkan diri kalian sendiri, kalian juga punya orang-orang di sekitar kalian, punya keluarga yang harus dibanggakan, punya keluarga yang harus istilahnya dibuat bangga dari kalian sendiri gitu. Tetap semangat. Pesan saya ojo sampai ngerasa salah jurusan. Jurusan sampean udah bagus, udah sip, tinggal kalian aja harus tetap semangat, tetap berjuang. Bismillah pasti bisa. Oke. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau masih kurang nanti bisa dilanjut di IG, DM mungkin monggo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi untuk materi yang sudah disampaikan dari Mas Fajar tadi itu sangat bagus banget karena nanti bakal kepake buat mungkin di kuliah ini bakal kepake banget dan juga di dunia kerja itu pasti bakal kepake banget. Seperti yang dibilang sama Mas Fajar tadi, kita kuliah kan ya pasti kita bakal ngerasain susah senangnya juga, begitupun di dunia kerja nanti. Dan dari mata kuliah yang juga bakal diajarkan pun kita bakal bertahap. Contohnya tadi kita bakal dikenakan lagi oleh Dena, terus kita harus bikin site plan-nya seperti apa, tata rencananya, terus kita harus memikirkan seperti apa tampak bangunannya dan juga potongannya, dan begitupun akhirnya kita menemukan dengan detail-detailnya. Itu semua bertahap dan gak mungkin dong kita kayak langsung bisa begitu aja. Pasti kan kita bakal ngelaluin progresnya. Seperti yang tadi udah bilang Mas Fajar juga, jangan kalau udah nyebur itu mending basah sekalian, jangan setengah-setengah. Karena kan kalau dari kitanya nggak totalitas, jangan berharap kita dapat hasil yang maksimal juga. Mungkin dari Mas Gilang, apakah ada tambahan lagi? Ya, dari aku ingat yang tadi sih, kalau misalnya jangan malu-malu kalau posting hasil kita, karena itu juga nanti kita bisa mendapatkan hal yang baik lah dari itu. Kayak orang bisa lihat kita, desain kita bagus gitu, terus tertarik. Ya itu sih kalau menurut aku.
Mungkin sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat Mas Fajar sebagai pemateri dan juga teman-teman, adik, dan juga Mas Bay sekalian yang sudah hadir di Arsudi Sharing Session pada kali ini. Sebelumnya mungkin buat teman-teman dan juga yang lainnya bisa on cam terlebih dahulu karena kita ada sesi foto bersama. Mungkin bisa on cam sekarang. Yuk on cam yuk. Ayo on cam. Mungkin mahasiswa baru bisa on cam juga nggak apa-apa. Kita biar kenal juga ya. Ya di sini ada ya Dea, Danar, Cahya belum on cam. Rizky Amali, Duhri. Ya mungkin buat teman-teman yang lain bisa segera on cam. Oh ya, untuk yang bagian screenshot siapa? Kalau misalkan aku Oke, mungkin bisa dimulai sekarang aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman on cam dulu ya. Jalan aja kayak nggak bingung banyak-banyak. Cuma mungkin harus yang diantisipasi itu bukan tambah dari acara internalnya. Soalnya harusnya kalau kesannya itu panitia udah pasti udah paham lah di luar kepala. Yang harus siapa yang ngepin? itu dari Oke, aku hitung ya. Slide pertama. 1, 2, 3. overlap ini bisa bercek. Oke. Masih Slide kedua. misalkan ada masalah-masalah di luar Slide kedua, ayo pada on cam dulu. dari acaranya. Dihitung ya. 1, 2, 3. Acara apa? Itu pasti acara itu Sip. tanggung jawab gitu loh. Udah guys. Selama Oke, terima kasih buat Zakia udah bantu buat screenshot di dokumentasi pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Aku Lukmanul Hakim sebagai MC. Aku Gilang Ardiansyah sebagai MC juga. Kami berdua pamit undur diri pada Arsudi Sharing Session kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Mbak, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah join. Semangat.